Shalom, salam sukacita buat kita semua. Bertemu kembali dalam acara renungan harian kita. Harapan kami, saudara sekalian, ada dalam damai sejahtera Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan harian ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami ada dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu yang hebat. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan harian saat ini. Marilah Tuhan tetap memberkati kami, terlebih membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam Kristus, berakar, dibangun, dan dikuatkan dalam iman, yang terambil dari Kolose 2 ayat 7 yang berbunyi, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Dalam ayat ini, kita diberikan arahan yang penting mengenai bagaimana hidup kita sebagai orang percaya. Pertama, kita diminta untuk hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus berarti menjadikan Dia pusat dari segala hal yang kita lakukan. Setiap aspek kehidupan kita, baik itu hubungan, pekerjaan, maupun pelayanan, semuanya harus didasarkan pada Kristus. Selanjutnya, kita diajak untuk berakar di dalam Dia. Seperti akar yang memperkuat pohon, kita juga perlu menancapkan akar kita dalam Kristus. Itu berarti kita memperdalam hubungan kita dengannya melalui doa, membaca firman, persekutuan dengan sesama orang percaya, dan melibatkan diri dalam pelayanan gereja. Semakin kuat akar kita dalam Kristus, semakin stabil iman kita dan semakin subur pertumbuhan kita. Selanjutnya, kita ditegaskan untuk dibangun di dalam Kristus. Dalam hidup ini, kita akan menghadapi berbagai tantangan, godaan, dan ketidakpastian. Namun, sebagai orang percaya, kita tidak dibiarkan sendiri. Kita memiliki Kristus sebagai dasar dan pondasi hidup kita. Bangunan yang teguh tidak hanya bergantung pada pondasinya yang kuat, tetapi juga pada bahan bangunannya yang kokoh. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk membangun hidup kita di dalam Kristus dengan menggali kebenaran firman-Nya, mengikuti teladannya, dan menjalankan kehendak-Nya. Ayat ini menekankan pentingnya dikuatkan dalam iman. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Namun, ketika kita hidup dalam Kristus, kita tidak sendiri. Allah memberikan kekuatannya kepada kita melalui iman. Melalui doa, bacaan firman, dan persekutuan dengan sesama orang percaya, kita dikuatkan untuk menghadapi segala sesuatu yang datang di hadapan kita. Ketika kita hidup dalam Kristus, kita akan merasakan transformasi yang luar biasa. Iman kita akan tumbuh dan kehidupan kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang hanya dapat ditemukan dalam persekutuan dengannya. Ketika kita hidup dalam hubungan yang erat dengan Kristus, Dia akan membimbing dan memperkuat kita dalam setiap langkah hidup kita. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya bersyukur. Allah telah memberikan kita pengajaran dan anugerah-Nya yang melimpah. Saat kita hidup dalam pengenalan dan pengalaman yang lebih dalam akan Kristus, kita akan semakin penuh dengan rasa syukur kepadanya.
Saudara-saudaraku, Kolose 2 ayat 7 memberikan arahan yang jelas bagi kita dalam menjalani kehidupan Kristen yang konsisten. Mari kita hidup dalam Kristus, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan dikuatkan dalam iman. Mari kita terus belajar dan menggali kebenaran firman-Nya, dan dengan rasa syukur yang melimpah, mari kita hidup sesuai dengan panggilan-Nya. Dalam kesimpulannya, Kolose 2 ayat 7 mengingatkan kita untuk hidup dalam Kristus, berakar dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan dikuatkan dalam iman. Melalui hidup yang berpusat pada Kristus, kita akan menemukan kedamaian, kekuatan, dan kepuasan yang sejati. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh syukur dan ketaatan kepadanya. Dalam hidup ini, mari kita tetap teguh dalam iman kita, terus memperdalam hubungan kita dengan Kristus, dan membangun hidup yang kokoh di dalamnya. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Biarlah setiap langkah hidup kami dipenuhi dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, dan kami dapat mengalami pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Dan biarlah hidup kami menjadi saksi yang nyata bagi dunia akan kasih dan kuasa Kristus yang ada dalam kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi, terima kasih saudara-saudaraku. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.